Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Arisandi SEMAK dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Dalam video ini, saya akan mengajar mata kuliah pengantar akuntansi 2 semester 2 dengan bobot SKS 3 dengan kode mata kuliah FEB 003 dan juga ada 6 capaian pembelajaran lulusan program studi dan ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan program studi S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. P3. Menguasai keilmuan dasar tentang akuntansi, prinsip-prinsip, praktek, dan teori-teori tentang akuntansi. KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. KK4. Mampu mendiseminasikan gagasan-gagasan inovatif untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu keuangan dan perbankan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 mampu menjelaskan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang dengan kode KU9 KK4. CPMK 2 mampu merumuskan transaksi keuangan dan persamaan dasar akuntansi dengan kode P3 KU1 KK4. CPMK 3 mampu menjelaskan berbagai jenis transaksi keuangan dengan kode KK4. CPMK 4 mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan dengan kode S9 KU1. CPMK 5 mampu menyusun laporan keuangan dan mempresentasikannya dengan kode S9 KU2 KU9. Berikut adalah bahan kajian dari mata kuliah pengantar akuntansi 2. Yang pertama, akuntansi kas, prosedur dan pengendalian kas, serta metode pengelolaan dana kas kecil. Yang kedua, rekonsiliasi bank sampai dengan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, akuntansi piutang sampai dengan metode pencatatan dan penghapusan piutang. Yang keempat, akuntansi wesel tagih. Yang kelima, akuntansi persediaan, metode pencatatan persediaan, dan harga pokok persediaan. Nomor 6, akuntansi aset tetap berwujud, penyusutan aset tetap, penghentian aset tetap, dan aset tidak berwujud. Nomor 7, akuntansi kewajiban atau utang, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang nomor 8, akuntansi gaji dan upah atau payroll. Nomor 9, pendirian dan penyetoran modal PT. Nomor 10, laba ditahan dan dividen. Nomor 11, investasi sementara dan jangka panjang. Nomor 12, laporan arus kas.
Berikut adalah daftar referensi untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Referensi utama yang pertama adalah buku dengan judul Pengantar Akuntansi 2 edisi IFRS volume 1 oleh Keiso tahun 2018 dengan penerbit Salemba 4. Referensi utama yang kedua Muhammad Nuh Suhajarwiyoto tahun 2015 dengan penerbit Lentera Ilmu Cendekia. Referensi utama yang ketiga, Warren Rifes, edisi 21, tahun 2016, penerbit Salemba 4. Referensi utama yang keempat, Rahmat Hidayat Lubis tahun 2017, penerbit PT Citra Aditya Bakti. Referensi utama yang kelima, Al Haryono Yusuf, Dasar-Dasar Akuntansi 2. Dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2 juga terdapat referensi pendukung. Yang pertama, Mila Sepliana Setiawati tahun 2016, penerbit Prenada Media Group. Pendukung yang kedua, Sumarso, buku 2, edisi 5, penerbit Salemba 4. Pendukung yang ketiga, Wegan Keiso and Kimel tahun 2005, dan pendukung yang keempat Juan N. Eng tahun 2012 penerbit Salemba 4. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah laptop, LCD dan juga proyektor. Berikut adalah video cuplikan pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2. Ayo ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 ya? Iya, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Oke. Materi untuk pagi hari ini di pengantar akuntansi 2 yaitu mengenai akun receivable ya, sesuai dengan RPS yang pertama saya sampaikan. Oke. Nah, sebelum memulai materi, saya ingin absen terlebih dahulu. Bagi yang namanya saya sebut, silakan jawab hadir. Oke? Atas nama Wulan Nurmala, Anissa Fadilatu, Atuf, Hadir, Bu. kemudian Aroh, Hadir, Bu. Naila Nur, kemudian Galuh. Hadir. Oke ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Kemudian masih ada yang ingat untuk materi minggu lalu? Ya, Bank reconciliation. bank reconciliation ya. Jadi untuk minggu lalu memang kita bahas untuk bank reconciliation. Sebagai akuntan kita harus bisa melakukan rekonsiliasi. Ada yang masih ingat untuk apa itu bank reconciliation? Ya? Bank reconciliation adalah kewajiban yang dilakukan perusahaan dalam mencari sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo simpanan menurut laporan catatan bank dengan saldo menurut catatan perusahaan. Oke, mencari ketidaksesuaian ya. Itu juga adalah salah satu skill yang harus kita punya sebagai akuntan. Bisa mencari ketidaksesuaian atas transaksi-transaksi. Apa kaitannya dengan account receivable yang sekarang kita akan bahas? Jadi kalau untuk jurnal itu kan ada dua ya. Jurnal biasa atau jurnal umum, satu lagi jurnal penyesuaian ya. Nah, bank reconciliation adalah implementasi daripada jurnal penyesuaian, tapi bukan berarti account receivable juga tidak ada jurnal penyesuaian. Ya, dalam beberapa pos-pos COA bisa jadi ada jurnal-jurnal penyesuaian.
Oke, ya. Eh, kita lanjut untuk account receivable. Tadi ada di dalam komponen aset ya, piutang. Nah, piutang sendiri saya yakin di kelas ini pasti sudah sering mendengar. Apa sih piutang? Ada yang tahu di sini? Pernah dengar tapi gimana ya Miss jelasinnya? Biasanya kan mahasiswa suka gitu ya. Nah, biasanya juga piutang ini dikaitkan dengan utang. Ada utang, ada piutang dalam bisnis ya. Nah, bisnis di Indonesia itu ada 3 industri. Kalau kalian masih ingat, saya sering menyampaikan di pengantar akuntansi 1 ya. Industri apa aja? Jasa, kemudian manufaktur, dan perusahaan dagang. Betul sekali ya. Jadi di dalam industri di Indonesia ada 3 hal itu, dan maka laporan keuangan di Indonesia juga akan menyesuaikan dengan industrinya masing-masing ya. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan account receivable atau piutang? Account receivable itu posisinya orang yang punya utang ke kita, Miss. Simpelnya gitu ya. Kita nih yang ngutangin mereka. Nah, kalau bahasa resminya seperti apa untuk account receivable? Ya, yaitu penjualan yang dilakukan secara kredit. Clue-nya itu ya, penjualan yang dilakukan secara kredit. Makanya tadi saya bilang, oh, ada orang yang punya utang sama kita karena kita menjualnya secara kredit. Oke, boleh dibantu baca Mbaknya yang paling kanan dari atas. Piutang usaha pada sebuah perusahaan timbul karena terjadinya penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit dilakukan perusahaan untuk menarik pelanggan agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tetap dapat berkembang. Oke ya, jadi itu adalah definisi atau gambaran secara umum untuk piutang usaha atau account receivable. Atau di kelas ini ada yang punya bisnis parfum, bisnis kuliner. Biasa kan mahasiswa tuh sangat kreatif sekali ya, benar nggak? Kalau mahasiswa malam kan basically teman-teman mahasiswa itu kerja gitu ya paginya, jadi mereka punya bisnis. Sering nyampein, oh iya punya piutang sekian juta, sekian ratus ribu ya. Kadang-kadang tuh ya kita bisa nyebut skincare lah ya, jualan-jualan skincare, parfum, itu sangat kreatif. Nah, jadi ini bisa diimplementasi kepada bisnis mereka dengan buku besar kecil-kecilan gitu. Ya, mereka langsung implementasi bagaimana sih pencatatan piutang. Kadang-kadang kan kalau misalkan yang jualan mahasiswa, dia jualan ke mahasiswa lagi ya. Mahasiswa income dari mana sih? Ya dari orang tua gitu. Tapi dia pengen punya parfum itu ya, mau nggak mau harus kredit gitu dalam sehari, misalkan 2000 dicicil sama dia, sama aja si penjual menjualnya secara kredit, dan disitulah pencatatan piutang diimplementasikan seperti itu ya. Ada di sini yang punya bisnis? Ada Miss, tapi malu lah. Oke, kita lanjut ya. Boleh dibantu baca nggak? Selanjutnya itu ada Subramanya dan John Deljo mengemukakan pengertian piutang adalah piutang receivable merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan rumah. Oke, ya. Jatuh tempo. Jadi clue yang pertama adalah penjualan secara kredit, dan di sini ada jatuh tempo. Oke. Jadi kita lanjut untuk jenis-jenis daripada piutang, karena tadi ada statement jatuh tempo ya. Nah, ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Kemudian ada piutang dagang, piutang non-dagang, piutang lancar, dan piutang tidak lancar.
Nah, kalau kita bahas lancar dan tidak lancar, wah berarti ini ada sesuatu yang tidak ideal ya, tidak lancar gitu. Karena ada tuh jatuh tempo tadi. Nah, berikut adalah tabel contoh untuk pencatatan piutang. Kalau ini saya menampilkannya piutang sederhana ya. Atas suatu transaksi saya bagi menjadi beberapa. Ini bisa lihat di screen. Nah, yang pertama ada 1 sampai 30 hari, kemudian 31 sampai 60 hari dan selanjutnya. Kemudian di sini adalah nama-nama customer yang menunggak atau yang punya piutang. Kita harus catat supaya kita bisa monitor, kita bisa tagih. Ini jumlah piutangnya, ya, dan ini adalah sisanya. Maksudnya cara pengisiannya seperti itu ya. Nah, kenapa harus dibagi 1 sampai 30 hari, 30 sampai 60 hari dan seterusnya, supaya kita bisa kategorikan mana yang disebut dengan piutang lancar dan piutang tidak lancar. Nah, di dalam lapangan itu sebetulnya terbagi lagi ya. Ada piutang lancar. Perusahaan itu suka membagi lagi, membagikan kategori customer supaya nanti nextnya ini customernya akan bisa kita utangin lagi atau enggak gitu ya. Sama halnya kayak kalian lah ya, kalau merasa orang itu nggak bisa bayar utang, saya nggak mau ngutangin dia lagi, ya kan? Untuk apa gitu. Saya kerja bukan buat sedekahin dia, ceritanya gitu ya. Oke, yang pertama piutang lancar, kemudian piutang ragu-ragu, piutang macet, dan piutang tak tertagih. Oke. Nah, piutang lancar itu idealnya adalah maksimal 30 hari ya. Kemudian piutang ragu-ragu lebih dari 30 hari sampai dengan 60 hari maksimal. Nah, lebih dari 60 hari itu disebut dengan piutang macet, tapi sampai dengan 90 hari atau idealnya 3 bulan. Ya, 3 bulan masih oke lah gitu. Kita sebutnya piutang macet, masih ada harapan lah kalau 3 bulan. Nah, kalau lebih dari 90 hari atau lebih dari 3 bulan itu kemungkinan adalah piutang yang tidak akan tertagih. Ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa dikategorikan sebagai piutang-piutang tersebut lancar, ragu-ragu, macet, dan juga tidak tertagih, karena untuk bisa memonitor tadi apakah kita akan tetap menjual kepada perusahaan itu sementara piutang sebelumnya aja tidak tertagih lebih dari 90 hari. Ada resikonya enggak ketika piutang tidak tertagih? Piutang ragu-ragu aja kita udah deg-degan ya, udah lebih dari 30 hari nih. Kita butuh cash flow. Ada resikonya enggak? Ada, ya. Resikonya apa? Yaitu untuk stabilitas cash flow perusahaan. Yang harusnya piutang dia sebanyak 7,5 M ini kita bisa putar lagi, kita bisa buat jualan lagi, bisa buat produksi, bisa buat modal. Tapi ternyata apa? Tidak bisa berputar, ya, stuck uangnya. Kalau deposito pun ada bunganya, ya. Kalau produksi ada penjualannya. Tapi ini stuck gara-gara di dalam piutang tidak tertagih. Maka ini sangat resiko. Nah, kita sebagai akuntan itu adalah fungsi kita untuk bisa memonitor piutang. Oke? Sampai sini ada yang ingin didiskusikan tentang piutang? Kalau tidak ada, kita lanjut ke praktik ya. Ada sebuah quotes nih. Semakin lama piutang tidak dilunasi, semakin kecil kemungkinan piutang akan tertagih.
Oleh karena itu dapat melakukan dengan proses menghitung umur piutang. Ya, umur piutangnya tadi 1 sampai 30, 30 sampai 60 dan seterusnya. Oke, sedikit nih sebelum kita ke praktikum. Piutang tak tertagih itu disebabkan dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internalnya ada keteledoran dari pihak kreditur, kemudian mudah memberikan piutang, ya percaya aja gitu. Yang ketiga, konsentrasi piutang pada sekelompok pengguna jasa atau sektor usaha yang tinggi. Kemudian lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan. Makanya yang tadi itu paling gampang untuk memonitor piutang dari internal. Oke? Bagaimana dengan faktor eksternal? Faktor eksternal ini memang agak susah ya dikendalikan. Ya, walaupun kita punya skill punya skill internal, tapi untuk yang eksternal ini agak susah. Salah satunya adalah menurunnya kondisi ekonomi perusahaan. Pasti banyak penyebabnya ya. Kalau dulu kan karena COVID-19, karena resesi dan lain-lain. Nah, jadi faktor eksternal juga salah satunya mempengaruhi kenapa piutang tidak tercapai. Oke. Nah, berikut adalah contoh soal PT Unival Plastic Profit menjual barang dagangan kepada PT Untung Banyak pada tanggal 14, 16, dan tanggal 24. Nah, masing-masing ada mallnya. Yang tanggal 14 penjualannya 20 juta. Ada syarat pembayaran 2/10/30. Ini artinya ketika ada pembayaran piutang sampai dengan 10 hari, maka akan ada diskon sebanyak 2%. Tapi kalau lebih dari itu tidak ada diskon. Tanggal 16 Januari diterima retur penjualan karena kualitas kurang baik sebanyak 1 juta. Ada retur nih, tadi kita udah catat piutang tanggal 14, tanggal 16 ada retur, dan tanggal 24 dilunasi. Nah, bagaimana pencatatan piutang dagang untuk transaksi tersebut? Kita mulai dari jurnal untuk tanggal 14. Nah, ini saya udah masukin beberapa celannya, tinggal bagaimana nih mana yang masuk angkanya kepada jurnal-jurnal tersebut ya. Yang pertama kita catat piutang dagang dan penjualan. Oke. Untuk tanggal 14 ada yang bisa maju ke depan? Ya, silakan. Kamu jangan lupa doa. Tapi kita tetap panjang ganti itu. Pencatatan tanggal 14 Januari, piutang dagang debit 20 juta, pada penjualan kredit 20 juta. Ada yang punya pendapat lain? Tidak. Sudah sesuai ya? Oke, nanti kita coba cek. Thank you. Lanjut untuk tanggal 16, silakan. Ayo percepat, 5 detik. Jadi di tanggal 12 tadi ada pengembalian barang ya, retur penjualan sebesar 1 juta. Jadi jurnalnya retur penjualan pada piutang sebesar 1 juta. Oke, piutangnya berkurang ya karena ada retur. Oke, next tanggal 24.
adanya lunasi piutang itu jurnalnya kas potongan penjualan pada piutang dagang. Jadi kan di soal itu ada potongan penjualan itu 2/10 Jadi dari kan asalnya 20 juta tuh, 20 juta. Terus karena ada retur, jadi piutang itu sisa 19 juta. 19 juta ini dikurang 2% karena ada potongan ya, ada diskon. Jadi kasnya itu 18 juta 620, potongan penjualannya 380 dan piutang dagang itu 19 juta. Oke, jadi ada diskon ya. Tadi catatnya tanggal 14. Syaratnya diskon berapa hari? 10 hari. 10 hari. Coba kita hitung ya dari tanggal 14 sampai tanggal 24. 10 hari. 10 Betul, 10 hari ya. Ya. Dapat diskon 2%. Jadi accounting memang harus teliti memastikan bahwa ya 10%. 10 hari. 10 hari 2%. Oke, ada yang punya pendapat lain? Sepakat ya? Oke. Thank you. Spidol. Ya, thank you ya. Dari tanggal 14, 16, dan 24 coba kita cek. Oke, sudah sesuai ya untuk piutang dagang. Nah, ini terjadi karena ada penjualan kredit, namun di sini ada cash retur. Oke. Berikut adalah cash selanjutnya. Silakan ditulis. Ini adalah tugas kalian. Dikumpulkan minggu depan. Ya, nanti kita akan bahas. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan mengenai equity payable? Cukup ya, jelas ya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kita akhiri, mari sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya Maya Arisandi SEMAK, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Heria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.